Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Wardahlia Firdaus. Ibu di sini mengajar pendidikan agama Islam kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3. Bab 3 temanya adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di sini kita belajar tentang elemen akhlak, yang mana pada elemen ini dijelaskan kita harus menghindari sifat-sifat yang tercela. Jadi untuk sifat itu ada yang terpuji dan juga ada yang tercela. Selanjutnya, yakni tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah ini juga disebut dengan akhlak tercela. Sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Lalu selanjutnya, peserta didik juga harus mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah larangan agama. Peserta didik mampu membiasakan hidup untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya kita di sini membahas tentang sifat berfoya-foya. Sifat berfoya-foya atau sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Tentunya dalam Islam kita dianjurkan untuk mengeluarkan segala sesuatu itu seperlunya. Kita seperti halnya ketika kita berwudu, kita menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan air yang seperlunya, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, yakni 3 kali. 3 kali dibasuh, 3 kali dikalikan air. Namun apabila kita melakukan lebih dari 3 kali, maka itu disebut dengan mubazir. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita dalam beraktivitas atau dalam melakukan kegiatan, hendaknya kita tidak boleh berlebih-lebihan seperti belanja, seperti mau beli makanan. Biasanya nih anak-anak kalau beli makanan, kalau ngelihat yang enak-enak suka kalap, suka banyak yang diambil, padahal kalau misalkan kita makannya tidak berlebihan, kita pun sama aja dengan kenyang. Maka dari itu, daripada nanti kita mubazir makanan, cukup ambil seperlunya. Karena jika kita tidak mengambil seperlunya, nanti sisanya akan dimakan setan. Jadi selain kita harus menggunakan uang secara bijak, selain itu juga kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan segala sesuatu. Selanjutnya dalil larangan bersikap foya-foya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27 dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita berfoya-foya atau menghambur-hamburkan segala sesuatu dengan tidak pada tempatnya, itu adalah salah satu ciri-ciri setan. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya menghindari sikap tersebut.
Lalu ada juga hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan tentang larangan bersikap foya-foya, yang artinya dari Abi Syuaib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, atau yang disebut dengan israf atau berlebihan, dan tanpa kesombongan. Maka dari itu, umat muslim hendaknya harus mencontoh Nabi dengan tidak minum atau makan secara berlebihan, dengan tidak berpakaian atau mengeluarkan harta secara berlebihan yang itu tanpa ada manfaatnya. Selanjutnya, cara menghindari sikap berfoya-foya. Ada banyak sekali anak-anak di sini. Salah satunya yakni dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah, selektif memilih teman, jalan hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang, beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, serta kurangi berbelanja hal yang tidak berguna. Karena ketika kita memiliki sifat itu tidak pada tempatnya, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Contoh nih, kalian melihat barang-barang yang lucu lalu dibeli padahal itu tidak ada manfaatnya. Nah, ketika kita kekurangan uang, maka kita akan menyesal. Kenapa kok tidak ditabung saja uang itu? Seperti itu. Lalu manfaatnya bagaimana, Bu? Ketika kita bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan melakukan apa yang disunahkan Rasul. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Nah, orang-orang yang miskin rata-rata adalah orang yang boros karena dia tidak bisa menggunakan harta sebaik-baiknya. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Yang kelima, disukai Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir adalah disukai orang lain. Karena orang lain ataupun Allah saja itu tidak menyukai hambanya yang sombong atau menghambur-hamburkan harta secara berlebihan atau memamerkan harta secara berlebihan. Selanjutnya, nah ini mungkin kalau kita lihat nih, ria ini apa sih, Bu? Kok asing ya? Ria ini adalah bahasa sehari-hari di kalangan kita, anak remaja, adalah istilahnya pamer. Nah, bagi kalian nih yang suka pamer ke temannya, nah nggak boleh ya anak-anak, karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya mungkin kalau kita merasa saya tidak pamer, padahal dia dalam hatinya ingin menunjukkan sesuatu kelebihan yang ada dalam dirinya. Itu juga termasuk ke dalam sifat pamer. Istilahnya pamer atau riya sendiri itu adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Jadi misalkan nih, kalian punya barang baru, punya HP kah, punya baju baru. Nah, kalian sebenarnya tidak ingin menunjukkan, tapi ketika kalian menunjukkan, kalian dipuji oleh teman, lalu kalian senang. Lalu lama-kelamaan kalian seperti merasa, wah enak juga dipuji-puji. Nah, di situ biasanya awal mula sifat riya. Maka dari itu ketika kita dipuji oleh teman, jangan berbangga dulu, jangan berbahagia dulu, karena siapa tahu pujian itu malah menjerumuskan kita ke dalam sifat riya. Nah, selanjutnya dalil yang berkaitan dengan larangan bersikap riya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Nah, kita baca terjemahnya saja, anak-anak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, di sini dicontohkan oleh Allah orang-orang yang pamer seperti mereka menyebut-nyebut sedekah yang sudah mereka berikan.
Misalkan ingin dipanggil, saya sudah haji, ingin dipanggil Bu Haji. Nah, saya nggak mau kalau nggak dipanggil Bu Haji. Nah, contohnya seperti itu. Lalu, tolong dong diinformasikan ke orang-orang kalau saya sudah sedekah sapi 1 ekor. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Justru ketika kita bisa bersedekah, hendaknya tangan kanan jangan sampai tahu bahwa tangan kiri pun memberi, atau sebaliknya tangan kiri jangan sampai tahu kalau tangan kita sudah memberi. Jadi ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kebaikan atau apapun itu, cukup hanya Allah yang tahu. Karena hakikatnya yang bisa menerima amal ibadah kita hanyalah Allah, bukan manusia. Nah, selanjutnya ini ada dalil larangan bersikap riya atau pamer dalam hadis riwayat Ahmad. Oke. Terjemahan dari hadis riwayat Ahmad dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asgor? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, syirik asgor itu adalah riya. Nah, syirik itu apa sih anak-anak? Syirik itu menyekutukan Allah. Tapi ini syirik asgor, syirik yang kecil. Jadi hati-hati. Syirik asgar adalah riya, kata Rasulullah. Allah Ta'ala berkata, pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Jadi riwayat Ahmad. Jadi intinya adalah sia-sia melakukan perbuatan riya. Sia-sia ketika kita pamer ke manusia. Apa yang kita dapatkan? Pujian. Nah, pujian itu tidak menjatuhkan kita ke dalam surga, malah justru menjatuhkan kita ke dalam neraka. Maka hati-hati anak-anak, lebih baik kita harus banyak-banyak beristighfar agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Nah, cara menghindari sikap riya ada beberapa nih yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu meluruskan niat, berdoa dan memohon kepada Allah, menyadari kedudukan diri hanyalah hamba, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak syukur, terus-menerus mengingat Allah, lalu sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi salah satu caranya yang paling mudah sebenarnya adalah dengan mengingat kematian. Apa sih tujuan hidup kita di sini? Apakah untuk pujian orang lain? Apakah untuk biar orang lain bangga kepada kita? Tidak. Justru kita harus bisa menyenangkan orang lain. Maksudnya adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu bagaimana ketika kita sudah berusaha menyenangkan tetapi timbal baliknya tidak apa-apa, yang penting niat kita untuk Allah, untuk kebaikan. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan, jangan berharap pujian dari manusia, tapi ingatlah bahwa setiap amal kebaikan yang kita sudah lakukan akan Allah catat dengan kebaikan juga. Manfaat menjauhi sikap riya. Yang pertama adalah ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, serta terjauhnya dari ancaman syirik kecil. Karena kenapa disebut dengan syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah, sedangkan riya itu seperti mengharapkan orang lain atau mengharapkan pujian dari orang lain. Dia tidak percaya bahwa Allah yang lebih berhak untuk kita harapkan daripada manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah sum'ah. Sum'ah ini adalah bahasa yang didengarkan oleh orang lain. Istilahnya, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Jadi, dia sengaja memberitahukan kepada orang lain, dia sengaja memberikan atau memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain. Ya. Kalau riya pamer, dia itu menunjukkan perbuatan. Jadi menunjukkan perbuatan
bahwa dia sudah melakukan kebaikan. Sedangkan sum'ah ini itu dia sengaja agar orang lain mendengar apa yang sudah dia lakukan. Dalil bersikap sum'ah. Nah, dari Salama berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah dan beramal riya. Allah menjadikannya dikenal sebagai orang yang kurang terpuji. Oke, selanjutnya anak menjauhi sifat sum'ah. Manfaatnya, yang pertama menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah, dan mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Selanjutnya, yakni takabur. Nah, takabur ini pengertiannya yakni menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Ini takabur lebih menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang. Nah, kalau seandainya tadi kita membahas tentang sifat berfoya-foya, yakni dia melakukan suatu hal yang berlebihan padahal itu minim manfaatnya. Sedangkan takabur dia itu menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bersenang-senang saja. Dalil larangan bersikap takabur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi takabur itu lebih ke sombong. Kalau berfoya-foya itu lebih dia menghambur atau melakukan suatu hal yang berlebihan dan tidak ada manfaat. Sedangkan takabur itu lebih dia angkuh, merasa sombong bahwa mereka itu punya kelebihan di atas manusia lainnya. Cara menghindari sikap takabur, membiasakan diri untuk selalu tawadu. Nah, kita harus juga bisa rendah hati anak-anak kepada orang lain, karena segala sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi melainkan miliknya Allah. Karena Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki alam ini. Nah, selanjutnya berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, karena setidaknya kelebihan dan kelemahan itu bersanding. Ketika kita punya kelebihan, maka kita juga punya kekurangan. Memperbanyak zikir kepada Allah, memperluas pertemanan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, manfaat menjauhi sikap takabur. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Terjauhnya dari kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh manusia. Jadi, ketika kita memiliki sikap tidak takabur atau kita bisa menghindari sikap takabur, maka ketika kita dipandang rendah oleh manusia, kita tidak emosi atau kita tidak merasa jatuh harga diri, karena kita yakin bahwa yang berhak menilai harga diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan manusia. Jadi selanjutnya adalah menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Dan terakhir adalah menjadi orang yang terbuka. Dia mampu menerima masukan dari orang lain. Misalkan ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur oleh manusia, kita bisa menerima bahwa kita memang manusia yang tidak sempurna, bahwa sempurna itu hanyalah milik Allah. Selanjutnya adalah hasad. Nah, perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Jadi, iri ini atau hasad ini, dia itu merasa ketika ada orang lain yang mendapatkan nikmat atau kebaikan, dia itu ingin juga dapat. Jadi dia iri dan malah dia justru berdoa atau berharap kenikmatan didapat orang lain itu hilang. Nah, ini sungguh perbuatan yang tidak terpuji anak-anak ya, karena hasad ini salah satu ciri-ciri dari setan. Maka dari itu ketika kita mengetahui teman kita dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan rezeki, kita harus banyak
berdoa, alhamdulillah, semoga ya Allah kita juga diberikan hal yang sama dengan teman kita tersebut. Semoga rezekinya berkah dan rezeki kita juga berkah. Jadi kita mendoakan. Selanjutnya dalil larangan bersikap hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Selanjutnya, yakni cara menghindari sikap hasad atau iri kepada orang lain. Yang pertama, dengan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Ketika kita mendapatkan orang lain itu dia memiliki keberuntungan, misalkan habis dapat hadiah door prize, kita jangan iri. Dia dapat HP terbaru, kita jangan iri ya. Justru kita harus bersyukur atau berbahagia dengan kebahagiaan teman kita itu tadi. Semoga kebahagiaannya juga menular kepada kita. Kita harus mempunyai rasa kasih sayang, bahwa setiap manusia itu harus saling menyayangi. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah itu adalah kebutuhan. Jadi kita jangan iri. Setiap manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah rezekinya masing-masing. Sudah ditakdirkan oleh Allah kehidupan yang terbaik untuk dirinya. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik, bisa jadi itu cobaan. Jadi ketika kita misalkan merasa kenapa kok saya tidak beruntung ya, atau kenapa saya kok selalu kesulitan dalam melakukan kegiatan atau menyelesaikan tugas, bisa jadi itu adalah ujian atau cobaan yang Allah berikan agar kita menjadi lebih bersabar, agar kita menjadi hamba yang taat, atau mungkin kita tidak menjalankan kewajiban dengan benar dan lain sebagainya. Lalu semangat melakukan kebaikan, bahwa sikap hasad itu malah merugikan diri kita sendiri, karena kita diliputi oleh rasa atau sifat iri hati. Nah, selanjutnya adalah manfaat menghindarinya. Yang tadi caranya, sekarang sifat manfaatnya menghindari. Yang pertama, terjaga dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, karena hakikatnya segala sesuatu penyakit itu berawal dari hati anak-anak. Ketika kita punya hati yang bersih, insya Allah kita akan diberikan sehat walafiat. Tapi ketika hati kita tuh kotor, ketika hati kita tuh suka menggunjing, suka iri kepada orang lain, maka kita akan kepikiran, kita tidak ikhlas menjalani kehidupan, maka akan muncul berbagai penyakit dalam diri kita, seperti pusing, seperti tidak mau makan karena kepikiran dan lain sebagainya. Menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat Allah SWT. Selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Nah, kesimpulannya adalah Allah adalah salah satunya zat yang mengatur hidup manusia. Terima kasih anak-anak. Ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas apa yang sudah kalian perhatikan saat ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dia di bawah. Sekarang dia punya.